dhalimi amin. Wafil hadisi aidon, dan di dalam hadis juga diterangkan terkait bagaimana cara Allah mau mencabut nyawa hambanya. Dijelaskan dalam hadis ini juga annahu yanzilu alal mayyiti arba'atun minal malaikati. Sesungguhnya akan turun kepada mayit 4 malaikat. Jadi ada 4 malaikat tuh ya akan turun kepada ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dicabut nyawanya. Pertama, malakun yajzibun nafsa min qadamihil yumna. Satu, katanya malaikat yang akan menarik ruh dari jiwa orang tersebut dari kakinya yang kanan. Dari kaki kanannya. Wa malakun yajzibuha min qadamihil yusra. Yang kedua, ada lagi malaikat yang akan datang menarik ruh yang ada di dalam jiwa orang tersebut dari kakinya yang kiri. Jadi dua-duanya Pak, dari kanan, dari kiri. Wa malakun yajzibuha min yaminihi. Kemudian ada lagi malaikat yang menarik ruh jiwa orang tersebut itu dari sebelah kanannya. Wa malakun yajzibuha min yasarihi, dan malaikat lagi yang menarik ya ruh yang ada di dalam jiwanya orang tadi ya dari sebelah kiri. Jadi dari kanan kakinya, dari kiri kakinya, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Itu dalam satu riwayat begitu. Ya, jadi turun 4 malaikat. Itu semuanya berdasarkan hadis Nabi. Dan dari keterangan-keterangan yang kemarin itu kita yakini pokoknya Allah ya punya kekuasaan sendiri. Bagaimana caranya ketika Allah akan mengambil ruh hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya manusia, dalam satu riwayat nanti semua ya makhluk-makhluk Allah yang punya nyawa ya pasti akan ditarik, diambil, dicabut nyawanya ya dari malaikat-malaikat yang udah dikasih tugas sama Allah Subhanahu wa taala. Zakarahul Imamul Ghazali, yang menyebutkan itu semuanya adalah Imam Al-Ghazali. Jadi di dalam ya keterangan tersebut Imam Al-Ghazali menyebutkan dan menukil hadis tadi di atas. Wa rubbama sakula lisanul maiti, terkadang bisa juga berat lidah orang yang mau meninggal dunia. Tuh, mayit yang lagi mau dicabut nyawanya itu biasanya ya berat lidahnya. Nah itu biasanya kalau lidahnya udah berat, wahum yajzibuna ruhahu min atrofil banat. Mereka ya yujzabuna ya yajzibuna ya wahum yajzibu, dan mereka akan menarik ruhahu ruhnya min atrofil badani waru usil asobi'i, yaitu dari ujung jari-jari, dari kepala jari-jarinya. Tuh, dalam satu riwayat begitu. Ya, dari ujung-ujung jarinya tuh, dari jari-jari yang ada di kaki, jari-jari ya yang ada di tangan, ya itu mulai ditarik. Wan nafsu ma'azalika tusallu insilalal qazati minas saqoi in kanat sa'idatan. Serta jiwa yang ada ruhnya tadi disertakan dengan itu ya seperti dihunus dia. Dihunus, dibongkar dalam rangka dia mau keluarin kotoran, disiramin air. Nah itu jika ruh orang tadi termasuk sa'idah, orang-orang yang baik-baik. Jadi seperti ya dibuangin kotorannya, disiramin sama air gitu. Koza itu artinya kotoran. Ya, jadi dibongkar dulu, ya kotorannya dibuangin. Itu seperti itu. Ya. Wa amma in kanatir ruhu ruha fajirin, kalau seandainya ruhnya adalah ruhnya orang fajir, au qala kafirin, atau ruhnya orang kafir. Satu riwayat bilangnya ruhnya orang fajir, satu riwayat ya ruhnya orang kafir. Orang fajir itu orang yang banyak dosa, orang kafir orang yang kagak beriman, yang ingkar sama Allah. Nah itu patus salluruhu, dicabut ruhnya, ya itu kasupudil muhamma minas supil mablul, seperti ditusuk
Ya, orang nusuk sate bagaimana tuh? Seperti tusuk sate yang dipanasin. Udah ditusuk ya, kemudian jadi sate dipanasin. Minas supil mablul, dari ya kain-kain yang udah dibasahi. Itu lebih sakit lagi tuh. Kalau seperti tusuk-tusuk sate gitu. Ya, nah begitu. Kalau rohnya orang-orang kafir, orang-orang fajir. Tapi kalau orang-orang yang baik itu seperti lagi dicuci, kotoran kita lagi dicuci. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak baik seperti ditusuk-tusuk, ya seperti orang nusuk sate. Kama waroda fil hadisi. Begitu juga lah keterangannya dalam hadis-hadis Rasulullah seperti itu. Waqad taqaddama haza, dan sungguh ini sudah dijelaskan pada tempo lalu masalah ini. Dulu udah jelasin tuh ya, bahwa orang kalau dicabut nyawa seperti dikulitin. Ayam kalau hidup-hidup dikulitin, jangan kan dikulitin. Ya, bulunya aja tarik-tarik, teriak-teriak deh. Nah, begitu. Bagaimana kalau dikulitin? Ya, kambing hidup-hidup dikulitin. Nah, begitu. Tapi nanti tergantung bagaimana rohnya. Kalau roh orang-orang baik mungkin enak, beda. Nah, itu ya model-model seperti itu biasanya ya ketika mencabut ruh fajir atau ruh orang kafir seperti itu. Wal mayyitu yazunnu anna batnahu muliat syaukan. Mayit yang mau ditusuk tuh, yang mau diambil, yang mau dicabut nyawanya, menyangka bahwa dalam perutnya itu penuh dengan duri. Jadi kayak banyak duri gitu. Ya, jadi rasa sakit itu kayak ditusuk-tusuk banyak ada durinya. Perasaan dia, asumsinya dia, mayit begitu punya asumsi, punya praduganya seperti itu. Ya, jadi perutnya itu muliat syaukan. Wa yahussu anna nafsahu tahruju min khirmi ibratin. Dan dia merasa bahwa dirinya itu tahruju. Jadi itu ruhnya akan keluar dari badannya seperti apa? Min khirmi ibrah, seperti keluar dari lubang jarum. Ya, seperti keluar dari lubang jarum. Wa ka'annas samaa qadin tabaqat 'alal ardi, seakan-akan menurut perasaan orang yang mau meninggal dunia tuh, langit itu terbuka di atas bumi. Ya, jadi langit terbuka di atas bumi, wa huwa maghutun bainahuma, lalu dia dihimpit antara langit dengan bumi, seakan-akan begitu, yang kelihatan begitu, Pak. Ya, jadi ya seperti dia itu dihimpit oleh langit dan bumi. Fa iza wasalatir ruhu ilal qalbi, apabila ruh itu udah sampai ke hati, matal lisanu aninutki, maka lidahnya mati dah, kagak bisa bicara lagi. Berat tuh, nggak bisa ngomong dah. Karena ruhnya udah sampai di mana? Di hatinya. Ya, sehingga lisannya ya itu sudah mati, dalam arti udah tidak bisa bicara lagi. Udah diem aja udah. Kalau ruh sampai di hati itu ya. Iya. Nah, begitu. Wa jumi'atin nafsu fi sadrihi. Lalu dikumpulkan itu ruh dalam dadanya. Ya, ditarik dari bawah kan udah tuh, nah udah kumpul di dadanya. Summa inda zalika tahtalifu ahwalul mauta. Nah kemudian setelah ruh itu ada di dada, ya maka akan berbeda-beda kondisi mayit tadi. Orang yang mau meninggal dunia tadi kondisinya beda-beda. Ya seperti itu. Kalau udah ruhnya di mana? Di dadanya. Dari hati naik ke dada, nanti ke tenggorokan. Nah begitu. Tenggorokan udah terakhir tenggorokan itu yang Allah bilang wa antum hina izin tanzurun, itu udah tenggorokan. Wa antum hina iz balagatir ruhul hulkum tanzurun. Ya, jadi memang begitu, banyak riwayat hadis seperti itu. Jadi enggak ini sedikit-sedikit terus. Perasaannya beda-beda terus beda. Sampai di perut bagaimana, sampai di hati bagaimana, sampai di dada, bahkan sampai nanti di tenggorokan. Jadi kalau udah di hati udah kagak bisa ngomong dah tuh, mata lisan aninuki udah kagak bisa ngomong. Dia bicara udah diem aja dah. Nah seperti itu. Nah kalau udah di tenggorokan dia akan lihat tempatnya dah.
Nah, ini saya tempatnya di sini, di situ. Nah ini masih bicara masih rohnya di hati nih. Terus ke tenggorok ya ke dada, ke dada. Nah pada saat di dada itu nanti ya perasaannya pun beda-beda. Kondisi mauta. Paminhum, maka di antara mereka orang-orang yang mau meninggal dunia itu maniat anuhul malaku bihurbatin masmumatin. Ya, jadi di antara mereka ada yang punya perasaan bahwa dia itu seperti ditikam sama malaikat dengan tombak yang udah diracunin. Tuh, kalau udah di dada itu perasaannya macam-macam tuh Pak. Tergantung amalannya. Ya, ada yang merasa kayak diapain? Ditombak. Yang tombaknya itu udah diracunin. Udah diracunin. Nah, itu yang disebut yan anuhul malak bihurbatin masmumah. Jadi ditikam sama malakul maut ya dengan tombak yang sudah dikasih racun. Itu perasaannya begitu. Ya, qad sukiyat summan. Jadi udah dicampurin dengan racun min narin, bahkan bukan hanya racun saja tapi racun ini min narin dari api neraka. Udah merasa siksaan itu Pak. Ya, insyaallah nauzubillah min zalik. Watasiru ala surati insanin, dan jadilah ya dia itu seperti bentuk manusia. Sumayunawilu hal zabaniyah, kemudian nanti akan diberikan kepada malaikat zabaniyah. Tuh nanti bagian malaikat zabaniyah itu malaikat yang nunggu di neraka. Pembantunya malaikat siapa? Malaikat Malik. Malaikat zabaniyah itu Pak. Ya, malaikat Malik. Ya, itu pembantunya. Ya, namanya zabaniyah. Wa minhum man tujzabu nafsuhu ruwaidan hatta tanhasira fil hanjarati. Nah, di antara mereka adalah gitu yang merasa tuh ya kalau udah di dadanya tuh ya itu ditarik ya nyawanya sedikit ruwaida ya pelan-pelan gitu. Ya, jadi enak gitu kelihatannya sehingga kumpul nanti di tenggorokan. Tuh. Jadi kalau udah di tenggorokan di akhirnya nih ya yang tinggal lagi dia nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tuh yang ditariknya ya ruwaida ya artinya tuh pelan-pelan ditariknya hatta tanhasira sehingga kumpul tuh di mana fil hanjarah tenggorokan. Nah bicara roh itu sendiri kita gak paham ya. Itu kenapa roh diambil dari kanan, ada yang dari kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, kaki kanan, kaki kiri. Emang roh banyak? Ya seperti itu. Itu Allah alam. Sebab masalah roh kita nggak tahu percis. Ya bahkan dari zaman Nabi Muhammad, ya ada yang nanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi mereka udah pada nanya tuh Pak dari dulu. Sama Nabi Muhammad, ruh itu apa sih? Ruh itu apa? Jawaban Nabi Muhammad ya dari Allah. Kata Allah, kulir ruhu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kalau orang nanya ruh, ar-ruh min amri rabbi. Itu urusan Tuhanku. Itu urusan Allah. Enggak ada yang bisa tahu percis bagaimana ruh. Jadi berhenti di situ Pak. Ya, jangan sampai emang ruh bagaimana sih Ustaz? Ya, bentuknya bagaimana? Pengen lihat tutup nih ruang hampa, saya pengen lihat bagaimana ruh keluarnya, kagak bisa. Ya, kita tutup semuanya, nggak ada ya sama sekali celah-celah. Ya, malaikat maut datang bagaimana sih saya melihat, kagak bisa. Tahu-tahu ya meninggal aja udah. Ya, tapi diceritakan dalam hadis-hadis seperti itu. Ya, makanya banyak model-model hadisnya. Ya, ini model-model hadis cara ya saat-saat malakul maut mau mencabut nyawa seseorang. Itu ruh ya mau dicabut dari jasad orang tersebut. Yang jelas memang ya arti ruh itu sendiri nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa mendefinisikan dengan jelas. Ya karena memang Allah bilang kulir ruhu min amri rabbi. Terus terakhir ditutup sama Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi dan tidaklah diberikan kamu ilmu kecuali sedikit. Jadi walaupun manusia itu udah pinter banget, udah profesor, ya udah maha pinter udah, ya tapi tetap
kepintarannya nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ilmunya Allah. Sebab manusia dikasih ilmu cuma sedikit. Nah disitulah kita jangan ya sombong dengan ilmu yang kita miliki. Sehingga dengan ilmu yang kita miliki tujuannya untuk lebih dekat sama Allah. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Jadi dengan ilmu itu kita semakin takut sama Allah. Kalau kita punya ilmu semakin berani sama Allah, kagak ada artinya tuh ilmu. Ya. Jadi kita ngaji tujuannya dengan ilmu semakin dekat sama Allah. Kalau kita ya semakin ngaji ilmu kita semakin banyak makin berani sama Allah, ya kagak ada artinya. Nah, begitu. Jadi innama yahsallah min ibadihil ulama. Tuh. Kenapa ulama-ulama adalah ya hamba-hamba Allah yang paling takut? Ya karena dia tahu udah makrifah dengan Allah. Orang yang udah kenal dengan Allah, ya semakin kagak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kita kagak bisa nyombongin apa yang kita sombongin. Nah begitu. Karena Allah maha segala-galanya. Tuh yang dikasih ilmu manusia begitu pintarnya, hebat bener. Bisa buat pesawat terbang. Bisa buat ya ini yang namanya HP dan macam-macam lagi yang udah canggih-canggih sekali. Tapi tetap wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tuh. Ternyata Allah ngasih ilmu manusia itu sedikit. Jadi nggak boleh sombong. Ya nggak boleh angkuh. Nah begitu ya, jadi kita dikasih ilmu itu untuk semakin tawadu. Nah, makanya jangan sampai baru jadi penceramah saja ya udah kelupaan akhlaknya, nggak mencerminkan akhlak yang baik. Ya kan jadi rame dah tuh, jadi viral sekarang. Ya tiap hari udah 1 minggu lebih ya itu mulu yang dibahas. Ya nah ini nih ya makanya pembelajaran buat kita semuanya bahwa ilmu yang Allah kasih itu bukan berarti kita jadi orang ya sombong, tapi semakin tunduk kita. Seperti padi semakin berisi semakin tunduk. Lihat padi Pak, pohon padi ya itu semakin berisi semakin tunduk. Kalau nggak ada isinya dia begini. Tapi semakin berisi tunduk-tunduk, udah pada menguning semuanya, tunduk semuanya. Itu mestinya orang begitu, semakin banyak ilmu semakin tunduk. Jangan semakin ya ugal-ugalan cara bicaranya. Ya begitu. Makanya ngaji yang bagus pakai kitab. Nah, begitu. Jadi kalau ngaji pakai kitab itu insya Allah ada remnya. Ya seperti itu. Tapi nggak terkenal kayak kampung, ya. Nah begitu. Jadi ini Pak ya makanya kita jangan ya terlalu nanti ya tertarik ya kemudian ke bawah-bawah. Wah dia hebat bicara doang kadang-kadang. Tapi kadang-kadang akhlaknya tidak mencerminkan apa yang dibicarakan. Nah itu yang kita takut. Makanya kita lagi belajar semuanya. Belajar ya Allah tolong jaga kita. Sebab al-adab fauqal ilmi. Tuh. Jadi etika, akhlak itu di atas daripada ilmu. Gitu. Ilmu hebat, ilmu tinggi, tapi adab lebih tinggi lagi. Ya, jadi yang diutamakan adab. Makanya disitulah Nabi ya bersabda innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tuh. Jadi tujuan utama Nabi diutus ya memperbaiki akhlak. Itu begitu. Jadi kita akan menyadari itu bahwa ya ruh itu begitu ya dan kita nggak tahu persis bagaimana ruh itu karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Cuma di sini ya kalau udah ditarik pelan-pelan dari dadanya sampai ke tenggorokan dikumpulin itu hatta tan hasirofil hanjarah fala yabqa fil hanjarati ya maka tidak ada yang tersisa di dalam tenggorokan tersebut illa syu'batun muttasilun bil qalbi kecuali ada cabang yang masih nyambung dengan hati. Tuh, jadi yang di tenggorokan yang dikumpulkan tetap masih ada sinyal-sinyal yang nyambung dengan hati. Wa hina izin yat'anuhal malaku bitilkal hurbati dan ketika itu malaikat akan menikamnya kembali dengan apa? Ya, dengan tombak tersebut. Wa qad rawal Hafiz Abu Nuaim an Khalid ibni Ma'dan dan sungguh telah meriwayatkan Imam Hafiz Abu Nuaim dari Khalid bin Ma'dan anna
limalakil mauti hurbatun tablugu ma bainal masyriq wal maghrib. Ini ada satu riwayat lagi dari Al-Hafiz Abu Nuaim an Khalid. Cerita ini datangnya dari Khalid bin Ma'dan. Sesungguhnya malakul maut itu punya tombak, yang tombak ini katanya sampai antara masyriq dan maghrib. Segitu tombaknya, ukurannya sampai masyriq dan maghrib. Jangan kita pikirin, jangan. Emang kita kagak sampai mikirin begitu. Itulah ilmu Allah yang Allah kasih kepada malaikat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi katanya malaikat itu punya tombak yang itu tombaknya ukurannya sampai masyriq dan maghrib. Faizan kodo ajalu abdin, apabila ajal hamba Allah ya udah sampai minadunya dari dunia, duriba ra'suhu bitil kalhuba, maka kepala orang tadi dipukul sama tombak itu. Masya Allah. Ya, ini satu riwayat begitu. Jadi kalau ada dari hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang mau mati karena ajalnya udah sampai di situ di dunia, udah pas dah, izaja ajaluhum tuh udah datang ajalnya, itu duriba ra'suhu, maka kepala hamba itu dipukul pakai tombak tadi tuh. Ya, sama malaikat. Ya kelenger ya. Iya, ya Allah. Itu seperti itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu, dan dia berkata, al-an tara askarul amwat. Nah, sekarang kamu bisa lihat tentara-tentara yang menyerang kematian. Oh, itu tuh tentara kematian kagak bisa dilawan udah. Nah, seperti itu. Wasu'ila Malikun ibnu Anas radhiyallahu anhu, ditanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ya, Imam Malik bin Anas ditanya, hal yakbidu malakul mauti arwahal barawis. Ditanya deh. Imam Malik ditanya, apakah malaikat maut juga mencabut ruhnya semut, ruhnya nyamuk? Nyamuk ada rohnya enggak, Pak? Ada. Semut ada rohnya enggak? Ada. Nah, itu ditanya tuh Imam Malik bin Anas, kira-kira malaikat maut mencabut ruhnya semut, nyamuk atau tidak? Jawabannya bagaimana? Fa'at roqa malikun tawilan summa rafa ra'sahu. Kemudian Imam Malik tuh terus merenung. Ya, dia menundukkan kepalanya. Dia ya meminta sesuatu sama Allah kali. Ya, baru summa rafa ra'sahu. Dia baru angkat kepalanya. Tadinya ditundukin tuh. Ini pertanyaan ini susah ini. Ya, apakah malakul maut mencabut rohnya semut, ya rohnya nyamuk? Lalu Imam Malik bin Anas tuh nunduk gitu. Nunduk lama gitu nunduk. Baru dia angkat kepalanya, faqala alaha nafsun, apakah nyamuk itu punya ruh, punya nyawa? Lalu ya yang nanya jawab lagi, lahu, iya dipunya. Nah, karena jawabannya ya nyamuk punya ruh, ya semut punya ruh, atau binatang-binatang yang sejenisnya yang kecil-kecil itu punya ruh, ya kata Imam Malik, ya na'am, iyalah dicabut juga ya nyawanya. Sama siapa? Sama malakul maut. Jadi bukan manusia aja ternyata, itu nyamuk. Ya, ketika mati prosesnya dicabut sama malakul maut juga. Begitu kata Imam Malik bin Anas. Karena dia punya ruh, dia punya nyawa. Qala fa inna malakal mauti yakbidu arwahaha, maka sesungguhnya malakul maut mencabut ruhnya si Barawis tadi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah yang akan memegang ya ruh-ruh makhluk-makhluknya ketika dia mau mati. Tuh, jadi semuanya dalam kendalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah yang memerintahkan kepada ya malakul maut. Semuanya dalam pegangan Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 42. Rawahu Abu Bakar Al-Khatib
hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana warham amwatana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.